Selamat pagi, saya Handana Persisi Nuraya. Saya dari kelas AKA Pagi. Sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan skripsi dari kakak senior, yaitu yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan perencanaan pajak sebagai variabel moderasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016. Latar belakang. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Banyaknya perusahaan yang berdiri membuat persaingan antar perusahaan semakin ketat. Meningkatkan nilai perusahaan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sebab total kemakmuran pemegang saham diukur dengan total kepemilikan saham dikalikan dengan harga pasar per lembar saham. Pengukuran nilai perusahaan yang umumnya adalah rasio harga terhadap nilai buku atau price to book ratio, yang diukur dengan membagi harga pasar saham dengan nilai buku. Berikut adalah fenomena mengenai nilai perusahaan yang terjadi pada perusahaan di Indonesia. Yang pertama yaitu SIDO atau PT Sito Muncul Tbk. Fenomenanya yaitu PT Sito Muncul mengalami penurunan harga saham sepanjang tahun 2016 dari Rp550 menjadi Rp520. Yang kedua yaitu PT Soci atau PT Soci Lines Tbk. PT Soci Lines Tbk mengalami peningkatan harga saham yang tidak seiring dengan kinerja perusahaan. Pada perdagangan 31 Maret 2017, harga saham PT Soci Lines Tbk atau Soci mengalami peningkatan 18,4% dengan nilai transaksi masuk urutan teratas di Bursa Efek Indonesia, yaitu Rp326 menjadi Rp386. Yang ketiga, BES atau Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk mengalami peningkatan laba bersih tahun 2016 dari 211,6 miliar menjadi 392 miliar. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan tidak ikut meningkatkan harga saham perusahaan. Yang keempat, ELSA atau PT El Nusa Tbk. PT El Nusa Tbk mengalami peningkatan harga saham di mana berbanding terbalik dengan kinerja keuangan perusahaan yang mengalami penurunan pada akhir 2017 dikarenakan adanya faktor beban, sehingga menyebabkan laba bruto ELSA menurun dari Rp614,58 miliar menjadi Rp578,5 miliar. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit secara simultan dan parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016. Pengukuran nilai buku yang terbukti paling signifikan dalam menetapkan saham-saham pemenang adalah rasio harga terhadap nilai buku atau the price to book ratio, yang diukur dengan membagi harga pasar saham dengan nilai buku per saham, yang nilai pasar adalah nilai saham yang ditunjukkan melalui harga saham di pasar, sedangkan nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan data akuntansi perusahaan penerbit saham. Rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value ratio merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Rasio ini lebih berfokus pada nilai ekuitas perusahaan, di mana nilai buku saham dihasilkan dari ekuitas dibagi rata-rata jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi nilai PBV, semakin mahal pula harga sahamnya. Berikut adalah kerangka konseptual variabel independennya, yaitu yang pertama likuiditas, kedua profitabilitas, yang ketiga solvabilitas, yang keempat ukuran perusahaan, yang kelima komite audit, dan keenam komisaris independen, yang ketujuh adalah kualitas audit.
variabel dependennya yaitu nilai perusahaan. Baik, di sini saya akan melakukan uji SPSS dari data skripsi kakak senior. Berikut adalah data yang ada di skripsi tersebut yang telah saya impor ke aplikasi SPSS. Sini yang pertama saya akan melakukan uji deskripsi. Uji deskripsi langkah-langkahnya yaitu dari menu analyze, setelah itu ke menu deskripsi statistik, dan setelah itu ke menu deskripsi. Di sini kita memindahkan nilai perusahaan ke bagian variabel likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, dan perencanaan pajak. Setelah itu kita klik OK. Di sini akan terlihat hasil output yang dikeluarkan dari uji deskripsi. Nilai perusahaan yang dihitung dengan price to book value atau PBV memiliki nilai minimum sebesar 0,00177998, yaitu terdapat pada perusahaan PT Semen atau PT Persero tahun 2016, dan nilai maksimum sebesar 69,9310723 yang terdapat pada PT Unilever Indonesia pada tahun 2016. Likuiditas dapat diproyeksikan dengan nilai current ratio atau CR memiliki nilai minimum sebesar 0,31764. Profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on equity atau ROE memiliki nilai minimum sebesar 0,00037352. Solvabilitas yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER memiliki nilai minimum sebesar 0,7378582. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 24,56831380 yang terdapat pada PT Perusahaan Interdelta tahun 2016, dan nilai maksimum sebesar 33,1988123. Komite audit memiliki nilai minimum sebesar 1, yaitu terdapat pada PT Perusahaan Java Convent Indonesia tahun 2015 dan 2016. Komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,14286.000 yang terdapat pada perusahaan PT Total Bangun Persada tahun 2015, dan nilai maksimum sebesar 0,800000, yaitu terdapat pada PT Unilever Indonesia tahun 2015 dan 2016. Perencanaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,0003551. Baik, di sini saya akan melanjutkan membuat histogram yang dimulai dari menu analyze menuju regression dan ke bagian linear. Di bagian dependen kita pindahkan nilai perusahaan, yang di bagian independennya likuiditas, profitabilitas,
solvabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit. Lalu kita pilih plot dan kita pilih histogram, tentang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Sini sudah terlihat hasil output inilah bagian histogram yang telah kita uji. Grafik histogram menunjukkan bahwa data cenderung condong ke kiri dan terdapat beberapa data dengan frekuensi jauh di atas kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tidak berdistribusi normal. Dan di bagian plot of regression standard residual, titik-titik yang menyatu dengan titik lainnya bergerak menyebar menjauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tidak berdistribusi secara normal. Baik, di sini saya akan melanjutkan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita mulai dari bagian menu analyze, bagian regression, ke bagian linear, dan kita ke menu plots. Oke, dan kita save. Di bagian residualnya kita centang unstandard digit, lalu kita continue, lalu kita klik OK. Lalu kita kembali ke menu analyze, ke bagian non parametric test, kemudian ke legacy dialog, dan ke one sample KS. Lalu kita pilih unstandard digit, kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik OK. Dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 2,259 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 lebih besar dari 0,005, yang berarti bahwa data yang digunakan dalam regresi tidak berdistribusi normal. Setelah itu kita akan mencari koefisien.
mencari koefisien dari menu analyze ke menu regression dan ke menu linear, dan kita pilih plot, dan dibagi JPRED kita pindahkan ke bagian Y, dan SRESID kita pindahkan ke bagian X. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Dan inilah hasil uji untuk mencari koefisien. Dapat dilihat bahwa nilai DF adalah 306, di mana N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel independen, sehingga dapat diperoleh T-tabel sebesar 1,967. Dari hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Pengaruh likuiditas terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa T hitung adalah 1,675 dan nilai T-tabel sebesar 1,967, sehingga T hitung sama dengan 1,675 lebih kecil dari T-tabel sama dengan 19,67, dan nilai signifikansinya sama dengan 0,095 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak dan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 sampai dengan 2016. Yang kedua, dapat dilihat bahwa T hitung adalah minus 5,566 dan nilai T-tabel sebesar 1,967, sehingga T hitung sama dengan minus 5,566 lebih besar dari T-tabel sama dengan 1,967 dan nilai signifikansi sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka berarti variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 sampai dengan 2016. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.